Chapter 1631, Quasi-God Single Strike That Pierces Through Heaven and Earth. Hampir semua putaran sebelumnya dieksekusi sesuai dengan rencana Qiangmu Dieting. Menilai murni kemampuan mereka. Timnya seharusnya meraih kemenangan penuh di pertandingan. Namun demikian, Tang Wulin telah berhasil mengakhiri pertempuran dengan hasil imbang berkat taktik dan trik cerdiknya. Bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Tindakan Tang Wulin untuk memulai serangan adalah apa yang diinginkan Qiangmu Dieting. Dengan cahaya mematikan di matanya, dia mengayunkan tubuhnya dan tiba di hadapan Tang Wulin. Pada Quasi-God Rank, limit Doulos mampu memahami lebih dari sekedar hukum planar. Dalam arti tertentu, mereka mampu menciptakan beberapa hukum mereka sendiri. Mereka memiliki kendali besar atas ruang dan waktu. Staff Coiling Dragon dilepaskan. 9 cincin jiwa merah terbentuk di sekitar tubuh Qiangmu Dieting hampir seketika. Ya, pembangkit tenaga listrik Quasi-God peringkat ini dikelilingi oleh 900.000 cincin jiwa semerah darah segar. Terlepas dari bagaimana dia mencapainya, dia benar-benar memiliki 9 cincin jiwa merah. Ini sesuai dengan mantan Pagoda Master of the Spirit Pagoda dan menunjukkan dia pantas posisinya sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 Spirit Pagoda. Stres yang luar biasa tiba-tiba tumbuh 10 kali lebih kuat. Tang Wulin merasakan kekuatan menakutkan turun dari langit dan memberi tekanan pada tubuhnya. Dia memperhatikan saat tongkat naga melilit di tangan Qiangmu Dieting tampak membesar di dalam kesadarannya. Dia mengayunkannya ke arahnya dengan cara yang tampaknya menghapus langit dan menutupi matahari. Semuanya terjadi dalam waktu singkat. Batas Douluo yang diberi peringkat Quasi-God mulai melancarkan serangan ke Tang Wulin. Tidak memiliki niat untuk mengeluarkan kemampuan Tang Wulin, Qiangmu Dieting tidak berusaha untuk meluncurkan serangannya sekaligus. Tentu saja, dia sadar bahwa Tang Wulin dilindungi oleh Roh Kudus Douluo di sisinya. Itu bukan tugas yang mudah baginya untuk membunuh Tang Wulin. Karena itu, dia harus membunuh Tang Wulin dengan satu serangan tanpa memberi Yali kesempatan untuk mengobatinya. Ini adalah tabrakan pertama di antara mereka berdua. Tetapi itu juga sesuatu seperti konfrontasi antara yang terkuat dan yang terlemah. Qiangmu Dieting berpengalaman dan ganas. Jadi dia tidak akan melakukan serangan eksplorasi untuk mempelajari lebih lanjut tentang lawannya. Sebaliknya, dia akan menyerang Tang Wulin segera setelah dia pindah. Itu adalah teknik yang membawanya ketenaran. Combat Heaven and Earth. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tang Wulin baru saja berhasil mengangkat tombak naga emas tepat pada waktunya. Ledakan. Ledakan dahsyat itu menciptakan gelombang kejut yang menakutkan. Ledakan hebat itu mencapai ribuan meter jauhnya dalam sepersekian detik. Dengan keras mengguncang semua pesawat terbang yang syuting di dekatnya. Salah satu panel kaca di pesawat yang terbang paling dekat ke medan pertempuran hancur akibat benturan. Pilot berbalik dan terbang ketakutan. Di sisi lain, para penonton hanya bisa melihat siluet emas jatuh dari langit seperti bola meriam dan membanting ke tanah dengan ganas. Ledakan. Terdengar benturan keras lainnya. Tanah retak dan Tang Wulin menghilang dengan segera. Kekuatan staf sangat menakutkan. The Heaven War Douluo Qiangmu Dieting memegang Coiling Dragon Staff di tangannya dengan tatapan arogan di matanya. Bocah itu masih hidup setelah pukulan itu. Ya. Kekuatan Tang Wulin jauh melampaui harapan Qiangmu Dieting. Tapi dia masih dibatasi oleh basis kultivasinya. Sebagai Quasi-God, Qiangmu Dieting mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi dalam area kecil. Kekuatan dari serangan tunggal dari stafnya hampir sama dengan dia menghancurkan sebuah pesawat kecil ke tubuh Tang Wulin. Ketika Tang Wulin dipukul, esensi darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya yang mengakibatkan darah merembes dari 7 lubang tubuhnya. Di mata Qiangmu Dieting, daya tahan bocah itu pasti sangat mengesankan jika dia bisa selamat dari serangan para stafnya tanpa meledak pada dampaknya. Itu hanya satu pukulan. Satu serangan dari stafnya. Dominasi dan kekuasaan surga perang Douluo telah mengejutkan seluruh kerumunan. Qiangmu Dongfeng merasa senang. Dia juga terpesona oleh ayahnya. Dia juga seorang limit Douluo dan arwahnya juga adalah staf naga peluncur. Namun, dia telah mempertimbangkannya dan sampai pada kesimpulan bahwa dia masih belum mencapai tingkat penaklukan ayahnya. Ayahnya tidak meminjam kekuatan langit dan bumi.
Tetapi kekuatan langit dan bumi yang menghasilkan penciptaan serangannya. Di mata Qiangu Dongfeng, ayahnya pasti sudah mengusahakan jalannya menuju ketuhanan seandainya bukan karena pembatasan pesawat sendiri. Pemogokan itu benar-benar mengejutkan orang-orang di pihak Shrek Academy. Pria paruh baya mengerikan yang berdiri di belakang berteriak keras. "Beraninya kau!" Saat dia berbicara, aura keluar dari tubuhnya saat cincin jiwa keluar dari bawah kakinya. Dia benar-benar tertutup timbangan sementara kekuatan jiwanya yang kuat dilepaskan. Aura yang kuat beredar di sekitarnya disertai dengan cahaya 5 warna. Ketika auranya muncul, kehadirannya terasa seperti bisa menyerap seluruh dunia seperti menggulung tikar. Hamparan awan 5 warna yang menguntungkan terlihat di atas kepala kelompok dari Shrek Academy. Batas Douluo. Murid-murid Qiangu Dieting mengerut sesaat. Sejak kapan ada limit Douluo ketiga di Akademi Shrek? Dia tidak bisa mengingat keberadaan batas Douluo di benua itu. Meskipun ingatannya kembali lebih dari 100 tahun. Mata Roh Kudus Douluo Yali sama sekali tidak peduli. Dia meraih lokomotif berkilauan dengan sinar 5 warna berdiri di sisinya dan membisikkan sesuatu dengan lembut. Pria itu memiliki ekspresi heran. Dan auranya yang kuat sedikit melemah. Dengar. Semuanya. Itu awan keberuntungan 5 warna. Itu tidak mungkin limit Douluo lain. Kan? Jika itu masalahnya, maka benar-benar ada sesuatu untuk dilihat dalam pertempuran hari ini. Hanya Yang Mulia Kaisar Naga telah dihancurkan oleh Yang Mulia Perang Surga. Aku ingin tahu bagaimana situasinya sekarang. Segala sesuatu di sekitar Tang Wulin menjadi hitam. Seluruh tubuhnya terasa seperti vas porselen yang hancur. Dia merasa seperti setiap bagian dari dirinya telah pecah menjadi fragmen, apakah itu baju perang, tulang atau meridiannya. Daya tahan tubuhnya dianggap yang terbesar di dunia. Bahkan tanpa armornya, dia lebih kuat daripada kebanyakan orang yang mengenakan armor perang mereka sepenuhnya. Meski begitu, dia menemukan bahwa dia masih tidak mampu menahan kekuatan mengerikan yang bahkan bisa menghancurkan langit dan bumi ketika dihancurkan oleh staf naga peluncur. Pada satu kesempatan, ia terlibat dalam diskusi tentang kemampuan Qiangu Dieting dengan Douluo tanpa hati dan Douluo asmara. Tidak ada keraguan bahwa Douluo Perang Surga pasti akan membuat penampilan dalam pertempuran antara Shrek Academy dan Spirit Pagoda. The Hairless Douluo Cao Dezi hanya punya satu komentar tentang Qiangu Dieting. Dari semua limit Douluos, Qiangu Dieting menempati peringkat pertama dalam kekuatan ledakannya. Dengan kata lain, tidak ada limit Douluos yang bisa dibandingkan dengan serangan tipe ledakan Qiangu Dieting. Serangan tipe ledakannya yang instan adalah yang terbaik di dunia. Tang Wulin ingin mengalami serangan ledakan peringkat pertama di seluruh benua secara pribadi. Akibatnya, ia memilih untuk melakukan langkah pembuka di pertandingan ini. Seperti yang diharapkan, Qiangu Dieting juga bergerak. Selain itu adalah serangan frontal tanpa ampun. Pada saat itu, Tang Wulin akhirnya mengerti apa artinya memiliki ledakan peringkat pertama. Serangan tipe ledakan Qiangu Dieting membengkokkan Golden Dragon Spear Tang Wulin untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dengan kata lain, serangannya sudah dekat dengan peringkat dewa juga. Rasanya seperti surga dan bumi telah meledak berkeping-keping. Itu tidak terasa seperti kekuatan destruktif, tetapi lebih seperti sebuah genesis setelah langit dan bumi hancur. Perasaan itu tak tertahankan. Jika bukan karena ledakan spontan Tang Wulin dari kesadaran Raja Naga Emas, sangat mungkin bahwa Tang Wulin akan meledak. Kesadaran Raja Naga Emas telah menetralisir sebagian besar serangan kesadaran dengan aura penghancuran yang kuat. Tang Wulin memutuskan bahwa Qiangu Dieting sedikit lebih kuat daripada Raja Dunia Bawah Haluosa. Pusat kekuatan Kuasigot peringkat telah menyegarkan pengetahuannya tentang dunia ini. Seperti yang diharapkan, diet Qiangu benar-benar hebat. Di basis budidayanya saat ini, Tang Wulin jauh dari mampu menantang seseorang dari peringkat ini. Dia pasti akan mengingat perasaan ini dengan baik, sehingga dia bisa bekerja menuju tujuan ini dalam kultivasi masa depannya. Keengganan yang keras kepala untuk menerima kekalahannya muncul dalam pikiran Tang Wulin bahkan setelah mengalami pukulan yang luar biasa. Rasanya seluruh tubuhnya benar-benar hancur. Dia tidak pernah ingin mengalami rasa sakit seperti itu lagi selama sisa hidupnya.
Dia bisa merasakan bahwa segel Raja Naga Emas di dalam dirinya mulai melonggarkan gelisah ketika tubuhnya mengalami dampak yang menghancurkan. Rasanya seolah-olah kekuatan akan melahirkan jalan keluar dan menguasai tubuhnya segera setelah kesadarannya gagal bertahan. Sejak dia berhasil menumbuhkan teknik rahasia bawaan tubuh sekte, dia tidak begitu terluka. Chapter 1632, Shrek's Quasi-God. Di langit, Qianghu Dieting menunjuk staf naga melingkar di tangannya ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh. Siapa selanjutnya? Tunggu saja. Orang tua ini akan mengajarimu. Itu suara yang dalam. Pria tua yang berdiri di sebelah kiri Tang Wuli sebelumnya mengambil langkah lambat ke depan. Jika seseorang menggambarkan aura yang dipancarkan dari tubuh Qianghu Dieting sebagai pertempuran antara surga dan bumi, aura dari orang tua itu sama megahnya seperti gunung. Dia hanya mengambil satu langkah ke depan. Tetapi Qianghu Dieting merasa seperti dia berdiri tepat di depan gunung-gunung tinggi dan bukit-bukit yang tinggi. Orang tidak bisa melihat puncak dari puncak yang menjulang tinggi. Tetapi lelaki tua itu berdiri di sana sambil memancarkan beban dan kemantapan yang luar biasa. Diet Qianghu mengalami sedikit perubahan wajah. Sepanjang waktu, lawan ini telah menekan auranya, membuatnya tidak mampu untuk merasakannya dengan jelas. Namun, lawan memilih untuk melepaskan aura sepenuhnya pada saat ini. Dan ekspresi Qianghu Dieting akhirnya berubah. Batas Douluo. Pria itu adalah limit Douluo lainnya. Lebih penting lagi, dia adalah limit Douluo asli yang di peringkat Quasi-God. Selama ini, ancaman terbesar dalam pikiran Qianghu Dieting adalah Light Dark Douluo Long Yeiwei. Dia tidak tahu apakah Long Yeiwei telah mencapai peringkat Quasi-God. Tapi dia pikir dia harus ada di sana. Namun, setelah beberapa pertimbangan, ia sampai pada kesimpulan bahwa ia masih mampu menekan Long Yeiwei untuk sementara waktu. Meski begitu, dia tidak berharap bahwa orang yang datang setelah Tang Wulin terluka parah dengan satu serangan tidak akan menjadi Light Dark Douluo. Sebaliknya, itu adalah orang tua yang tidak dikenal yang sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik peringkat Quasi-God. Sejak kapan ada begitu banyak limit Douluos di dunia ini? Selain Douluo Roh Kudus dan Douluo Terang Gelap, secara mengejutkan, ada 4 batas Douluos di sisi Akademi Shrek. Dilihat dari jumlah total limit Douluos, Shrek Academy tidak lagi kalah dengan sisinya. Bagaimana itu mungkin? Dia bisa merasakan itu. Jadi Qianghu Dongfeng pasti bisa merasakannya juga. Suatu gagasan muncul di benak ayah dan anak itu secara bersamaan. Mereka telah ditipu. Mereka telah mengadopsi rencana yang tepat dan sah. Tetapi mereka telah diperdaya oleh skema Shrek. Tidaklah mudah bagi Qianghu Dieting untuk mengalahkan pria peringkat Quasi-God di hadapannya bahkan jika basis budidaya orang tua itu lebih lemah. Di sisi lain, lawan juga memiliki Light Dark Douluo di sisinya sebagai cadangan. Jika Light Dark Douluo juga mengangkat dirinya ke peringkat Quasi-God, maka Qianghu Dieting akan membutuhkan 2 lagi batas Douluos di sisinya setidaknya untuk merespons sesuai. Meskipun mereka memiliki kekuatan tempur dari 5 limit Douluos di pihak mereka, lawan hanya membutuhkan 2 limit Douluos untuk menyamai mereka. Qianghu Dongfeng senang bahwa Tang Wulin mungkin bisa dibunuh oleh ayahnya begitu pertempuran dimulai. Kalau tidak, akan cukup sulit untuk memprediksi hasil dari situasi ini. Sebagai perbandingan langsung, pihak mereka masih kekurangan 1 orang lagi. Itu pada dasarnya tidak merata dengan 5 limit Douluos versus 4 limit Douluos lawan. Lawannya juga memiliki seorang pria parubaya yang tidak dikenal dan guru jiwa tipe kontrol Su Xiaoyan. Mereka perlu bergantung pada master tipe kontrol di pihak mereka untuk berurusan dengan Su Xiaoyan. Pada level limit Douluo, kerja sama dalam suatu kelompok jauh lebih tidak efisien. Ini karena kemampuan bertarung setiap orang sangat kuat sehingga tidak mudah untuk membantu orang lain dalam pertempuran. Qianghu Dongfeng segera berkata kepada kakak laki-lakinya di sampingnya. Saudaraku, pria 5 warna itu adalah milikmu. Saya akan berurusan dengan Roh Kudus Douluo. Aku akan mengalahkan Yali sesegera mungkin. Jadi kita bisa menyelesaikan pertempuran dalam waktu singkat. Qianghu Qingfeng mengangguk. Dia sangat enggan bertarung melawan Yali karena dia baru saja membantunya. Hatinya agak gelisah dengan pikiran untuk menyerangnya. Wanita ini adalah guru jiwa tipe pemulihan nomor 1 di benua itu.
Bahkan jika spirit pagoda terus berusaha menghancurkan Shrek, tidak ada yang mau memprovokasi Yali dengan sukarela. Tidak ada batas lain. Douluo dapat dibandingkan dengan pengaruh roh kudus Douluo dan reputasi yang menakjubkan di seluruh dunia Tuan Jiwa. Dia adalah Buddha hidup bagi semua. Qiangu Dongfeng, apakah kamu memiliki keberanian untuk melawanku? Seseorang berteriak padanya dari sisi Akademi Shrek. Qiangu Dongfeng hendak menantang Yali. Tapi suara itu membuatnya tertegun sejenak. Dia melihat ke arah dari mana asalnya dan langsung tercengang. Orang yang memprakarsai tantangan adalah pria parubaya yang berdiri di samping Kuasigot lama. Penampilan pria ini sekitar 60 hingga 70% mirip dengan Kuasigot. Tidak mungkin. Bukan. Seketika, sebuah pikiran tak menyenangkan muncul di benak Qiangu Dongfeng. Dia menyaksikan saat bentuk bercahaya raksasa muncul dari punggung lawan. Ketika 9 cincin jiwanya dilepaskan, bentuk bercahaya itu masih berkilauan samar-samar dan memproyeksikan adegan ilusi brilian. Itu pemikiran konkret. Orang ini adalah limit Douluo. Ini membuatnya menjadi batas Douluo, batas kelima Akademi Shrek. Personel media yang merekam adegan dari jauh sangat terkejut. Host menemukan diri mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ini benar-benar luar biasa. Sejak kapan Shrek Academy memiliki 5 limit Douluos? Ini terjadi setelah Akademi Shrek mengalami bencana besar yang disebabkan oleh ledakan amunisi jiwanya yang tetap milik God Killer yang benar-benar memusnahkan kota Shrek. Karena itu, bagaimana masih ada 5 limit Douluos di Shrek Academy? Bahkan Spirit Pagoda hanya berhasil mengumpulkan 4 limit Douluos. Bagaimana ini mungkin? Apa pentingnya 5 limit Douluos? Menurut data statistik, hanya ada selusin limit Douluos di seluruh benua. Meski begitu, antara Shrek Academy dan Spirit Pagoda, sudah ada 9 limit Douluos secara total di sini. Selain itu, Akademi Shrek juga memiliki sekutu mereka yang paling tabah, Tang Sek. Ada 2 batas Douluo di Sekte Tang. Dengan kata lain, ada total 7 limit Douluos di Shrek Academy dan Tang Sek digabungkan. Jumlahnya benar-benar mengerikan. Pagoda Roh tidak dapat menyulap 7 batas Douluos bahkan jika mereka bergabung dengan Aula Perang Dewa. Ekspresi ayah dan anak Qiangu Dieting dan Qiangu Dongfeng sangat tidak menyenangkan dan suram. Apakah lawan baru saja memasuki limit Douluo rank atau mereka telah mencapai level yang lebih tinggi? Mereka semua adalah limit Douluos. Kehadiran limit Douluo sudah cukup untuk mengubah gelombang seluruh pertempuran. Saudari Baiklan memiliki seperangkat keterampilan fusi jiwa bela diri yang bisa menyaingi limit Douluo. Tetapi mereka tidak benar-benar di peringkat itu. Jika mereka berjuang keras, mereka hanya bisa bertahan melawan limit Douluo untuk sementara waktu. Di sisi lain, tidak mungkin bagi Master Jiwa tipe kontrol untuk melawan limit Douluo. Bagaimana mereka akan bertarung ketika lawan memiliki limit Douluo yang lain? Situasi pasti menang tiba-tiba berubah menjadi kerugian yang pasti. Qiangu Dongfeng menemukan perubahan itu tidak bisa dibayangkan. Apa yang terjadi dengan semua yang ada dalam genggaman mereka? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Qiangu Dieting memiliki ekspresi suram. Bolehkah aku tahu namamu? Tidak peduli seberapa sombongnya dia. Dia masih akan menunjukkan rasa hormatnya terhadap rekan-rekan kekuatannya sebagaimana diperlukan. Yuanen Zentian tersenyum. Aku guru yang baru diangkat Akademi Shrek. Anggota Paviliun Sigat, Yuanen Zentian. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Qiangu Dieting bahkan lebih suram. Jika lawannya hanya seorang tamu yang diundang oleh Shrek Academy untuk membantu dalam situasi ini, itu akan membuat usahanya untuk melawan Shrek di masa depan jauh lebih mudah. Bagaimanapun juga, pria ini adalah Kuasigot. Diet Qiangu menyadari bahwa tidak ada keberuntungan seperti itu ketika lawan mengumumkan identitasnya sebagai anggota Paviliun Dewa Laut. Aku guru Shrek Academy yang baru diangkat. Yuanen Tiandang. Tidak ada keraguan bahwa orang yang berdiri berdampingan dengan Yuanen Zentian adalah Yuanen Tiandang. Ayah dan anak adalah 2 limit Douluos dari klan yang sama. Mereka akhirnya keluar untuk Shrek di saat yang paling penting ini. Sudah cukup lama sejak Titan Giant Clan AP pindah ke Shrek. Mereka segera jatuh cinta dengan tempat itu setelah tiba. Danau Dewa Laut yang luas itu indah dan megah. Meskipun kota Shrek sudah tidak ada,
Mereka menyaksikan kegembiraan menerima banyak dukungan selama proses merekonstruksi Akademi Shrek dengan mata kepala mereka sendiri. Shrek menaruh perhatian besar pada kedatangan mereka. Wilayah besar di tepi danau secara khusus ditugaskan untuk pemanfaatan klan mereka. Ini bukan faktor yang paling penting. Yang paling penting adalah pohon kehidupan kuno di Danau Dewa Laut. Yuanen Zentian telah diberi izin oleh pohon kehidupan kuno untuk mengolah di sisinya selama 1 hari setiap bulan. Ini benar-benar tawaran yang menarik bagi Yuanen Zentian. Meskipun ia hanya diberikan 1 hari setiap bulan. Kekuatan hidup yang dipulihkannya kepadanya pada waktu itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama lebih dari sebulan. Chapter 1633, The Supreme Art of War is to Never Fight a Battle. Yuanen Zentian menghitung bahwa dia bisa memperpanjang umurnya setidaknya 30 tahun setidaknya jika dia tetap berkultivasi di Shrek Academy. Apa yang bisa lebih menarik baginya daripada itu? Selanjutnya, pohon kehidupan kuno juga telah mengirimkan kesadarannya kepadanya. Itu memberitahunya bahwa setiap orang dari klannya yang telah berkultivasi hingga batas Douluo Rank akan memenuhi syarat untuk berkultivasi di sisinya. Mengapa Long Yeiwei berani mengungkapkan penampilan mudanya kepada publik? Itu karena masalahnya dengan energi kehidupan telah diselesaikan. Dia tidak perlu khawatir energi hidupnya habis dalam waktu singkat. Kebangkitan pohon kehidupan kuno adalah inti sebenarnya dari rekonstruksi Shrek. Dengan demikian, Yuanen Zentian dan seluruh Titan Giant Ape Clan berkomitmen penuh untuk Shrek Academy. Ketika Yuanen Zentian pertama kali membuat keputusan untuk memindahkan mereka, klan memiliki banyak pendapat. Namun, ketika mereka tiba, klan dengan suara bulat setuju bahwa itu adalah keputusan paling bijak dari tetua mereka. Tinggal di sana memberi mereka akses ke sumber daya Akademi Shrek dan Tangsek. Titan Giant Ape Clan pasti akan dapat berkembang di Shrek. Klan akan memiliki masa depan yang cerah. Klan kera raksasa Titan sekarang dianggap sebagai klan paling kuat di Shrek. Yuanen Yehui adalah masa depan klan dan dia sudah menjadi anggota Paviliun Dewa Laut. 2 dari klan mereka telah menjadi anggota Paviliun Dewa Laut, yang menunjukkan bahwa Shrek sangat menghargai mereka. Akibatnya, kera raksasa Titan telah sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Akademi Shrek. Mengingat itu, Long Yeiwei dan Yali sepenuhnya disetujui. Akademi Shrek tidak lagi memiliki cukup guru yang luar biasa. Dan ada 2 limit Douluos di Titan Giant Ape Clan. Tidak ada banyak klan tertutup seperti ini di benua itu. Tentu saja, sangat menyenangkan bahwa seluruh klan bergabung dengan Shrek dengan sukarela. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah memberikan bantuan tepat waktu kepada Akademi. Selain 2 limit Douluos, ada juga begitu banyak judul Douluos dan mereka telah mewarisi jiwa bela diri Titan Giant Ape Elite. Itu seperti garis keturunan telah menjadi bagian dari Shrek. Memang, salah satu pilar Shrek. Kemampuan Tanggulin untuk menarik klan yang mengesankan seperti itu jelas bermanfaat bagi kebangkitan Akademi. Selain itu, bagian terbaiknya adalah bahwa meskipun klan kera raksasa Titan sangat tangguh, mereka tidak begitu kuat sehingga mereka akan mendominasi Shrek. The Dark Douluo dan Roh Kudus Douluo masih akan mengawasi Akademi Shrek. Selain Shrek Seven Monsters yang berkembang pesat, itu jelas bahwa kemampuan mereka secara keseluruhan masih lebih unggul dari klan kera Titan. Kedua pihak memiliki rasa saling percaya satu sama lain sepenuhnya selain hubungan mediasi Yuanen Yehui. Tentu saja, ada juga leluhur kera raksasa Titan, Erming. Sebagai hasilnya, mereka menempatkan diri mereka dalam hierarki Shrek segera setelah kedatangan mereka. Dan kehadiran mereka diterima oleh seluruh akademi. Bahkan limit Douluo Yuanen Tiandang telah dipekerjakan sebagai guru di Akademi Shrek. Hanya Yuanen Zentian tidak diizinkan terlibat langsung dalam pengajaran karena usianya. Yuanen Tianxiang ditawari posisi sebagai guru pengadilan luar. Paman kedua Yuanen Yehui ini telah mengalami depresi setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Dia jelas jauh lebih optimis setelah tiba di Shrek Academy. Dia terlihat sering bercanda dan mengobrol. Sikap Qianghu Dieting yang semula tampak agak kaku. Meskipun Shrek adalah seorang pria pendek, itu akan agak sulit bagi spirit pagoda untuk mencapai kemenangan dalam pertempuran ini. Kemampuan untuk menimbang pro dan kontra adalah yang paling penting bagi orang-orang dari peringkat mereka. Jika mereka bertarung satu sama lain tanpa strategi untuk sukses,
mereka akan menderita lebih dari sekadar kehilangan sederhana. Bagaimana jika seseorang terluka parah? Terutama ketika 3 limit Douluo besar dari klan Qianghu hadir. Secara umum, sangat sulit untuk melukai limit Douluo. Namun sulit untuk memprediksi apakah lawannya juga limit Douluo. Selain itu, Akademi Shrek dan Pagoda Roh diikat oleh kebencian mendalam yang disebabkan oleh hutang darah. Orang bisa tahu dari cara cahaya gelap Douluo Long Yeiwei berkilau bahwa pertandingan ini jelas lebih berarti baginya daripada pertempuran sederhana. Qianghu Dieting menoleh ke samping untuk melihat ke arah Qianghu Dongfeng. Bagaimana mungkin Qianghu Dongfeng tidak ragu-ragu juga? Namun demikian, program pendaftaran hari itu pasti akan terpengaruh jika spirit pagoda menyerah pada saat ini. Rencana mereka untuk mengganggu Akademi Shrek akan dimanjakan lagi. Bukan. Tiba-tiba, ada raungan naga resonansi. Aliran cahaya keemasan naik dari tanah dan terbang ke langit dalam sepersekian detik seperti naga emas yang melayang ke surga. Armor perang emas yang menyilaukan menutupi seluruh tubuhnya sementara dia memegang tombak naga emas di tangannya. Apakah itu bukan Tang Wulin? Qianghu Dieting terkejut melampaui kepercayaan untuk melihat bahwa tidak hanya Tang Wulin tampaknya tidak terluka. Auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana itu mungkin? Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia telah mematahkan banyak tulang Tang Wulin selama serangan sebelumnya. Itu terjadi beberapa saat yang lalu. Jadi bagaimana dia pulih sepenuhnya? Tang Wulin telah naik ke langit yang mengenakan baju perang Dragon Moon Song. Auranya kemudian tumbuh jauh lebih besar. Blood Golden Dragon Domain bisa terlihat samar di bawah kakinya. Ada kilatan cahaya merah darah saat cahaya menyinari 7 orang di tim Shrek. Sekaligus, tubuh setiap orang diterangi dengan cahaya merah emas yang dengan cepat meningkatkan aura keseluruhan kelompok. Tunggu. Qianghu Dongfeng tiba-tiba berteriak keras. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke arahnya. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Pagoda Master Qianghu. Qianghu Dongfeng tiba di sisi ayahnya dan memandang Tang Wulin dengan tatapan yang membara. Aku tidak berharap melihat begitu banyak limit Douluos dari Shrek. Menggabungkan kedua sisi kita. Sudah ada lebih dari 10 nilai kekuatan limit Douluos di sini hari ini. Jika kita harus keluar semua dan terlibat dalam pertempuran, aku takut kita benar-benar bisa merobek ruang angkasa. Ini akan menyebabkan turbulensi spasial dan badai elemental yang kemudian akan mempengaruhi orang-orang di bawah kita. Itu bahkan bisa mengakibatkan badai unsur jangka panjang. Saya tidak berpikir ini adalah sesuatu yang ingin kita lihat. Mengapa kita tidak menyebutnya sehari? Selama Shrek bersedia mengembalikan Mesya ilahi kita bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Kami akan memperbaiki sisa dari Mesya sendiri. Bagaimana menurutmu, Tuan Sekte Tang? Tang Wulin mengangkat alisnya sedikit dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kaulah yang mencela kami di depan umum karena kesalahanmu sendiri. Tetapi sekarang kamu meminta kami membiarkan masalah ini terjadi. Mengapa kita harus membiarkannya begitu saja? Saya tidak yakin akan ada turbulensi spasial. Terlebih lagi, pada ketinggian dan jarak ini, Shrek kami memiliki mekanisme pertahanannya sendiri. Qianghu Dongfeng menjawab dengan sedikit geram. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu ingin bertarung dalam pertempuran ini pasti. Tang Wulin tersenyum. Bukan kita yang memulai provokasi. Juga, saya telah mengatakan bahwa wilayah udara Shrek kita tidak boleh dilanggar. Ini telah menjadi peraturan sejak 20.000 tahun yang lalu dan juga merupakan peraturan Akademi Shrek. Kami telah menunjukkan belas kasihan kami kepada pengganggu dengan membiarkannya hidup-hidup. Tetapi Anda masih datang untuk meminta item ini. Sinar dingin bersinar terang di mata Qianghu Dongfeng. Hilangnya Mesya lain masih bisa diukur dengan uang. Tapi itu tidak terjadi untuk Mesya ilahi. Itu sangat sulit untuk menghasilkan Mesya seperti itu. Meskipun itu tidak sama dengan satu set baju perang 4 kata. Itu pasti jauh lebih berharga daripada baju besi 3 kata. Karena Mesya ilahi dari asosiasi Mesya digunakan untuk tampilan spirit pagoda. Spirit pagoda harus menanggung biaya kehilangannya. Bagaimana mungkin Qianghu Dongfeng tidak merasakan sakit kehilangan begitu banyak uang? Meski begitu, situasinya lebih kuat daripada orang-orang. Kembalinya Tang Wulin adalah sedotan yang mematahkan punggung unta. Ketika lawan memiliki 5 batas Douluos besar di pihak mereka,
Tidak mungkin bagi spirit pagoda untuk mencapai kemenangan dalam pertempuran 7 lawan 7 ini. Jika mereka kalah dalam pertempuran, itu tidak hanya akan mempermalukan Spirit Academy, tetapi juga akan menjadi pukulan telak bagi reputasi Spirit Pagoda. Ini adalah sesuatu yang Qiangu Dongfeng tidak akan pernah setuju untuk bertahan. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Banyak tahun yang akan datang, kami akan mencari bimbingan lagi. Qiangu Dongfeng menunjukkan rasa hormatnya dengan menangkupkan kedua tangannya di depan dadanya dan memberi hormat kepada Tang Wulin. Dia melambaikan tangannya yang besar untuk memberi isyarat kepada orang-orangnya. Ayo pergi. Tidak peduli seberapa dihormati status diet Qiangu. Qiangu Dongfeng masih menjadi Pagoda Master of the Spirit Pagoda saat ini. Barisan orang-orang dari Pagoda Roh berbalik dan pergi setelah dipanggil oleh Qiangu Dongfeng. Mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Sedikit senyum muncul di wajah Tang Wulin. Dia memanggil keras-keras sambil menatap siluet tim Spirit Pagoda yang akan pergi. Kami tidak akan menemuimu. Apakah sudah berakhir? Mereka tidak bertarung. Tabrakan terjadi hanya 1 saat sebelum berakhir. Semua anggota media bingung. Mereka baru saja menggunakan semua saluran publisitas untuk mempromosikan pertempuran ini. Namun, pertempuran telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Dari awal hingga akhir, semua yang terjadi adalah Tang Wulin dihancurkan dari langit oleh staf. Kelompok dari Spirit Pagoda kemudian mundur dalam kekacauan yang menyedihkan dan mereka bahkan tidak mengambil kembali Mesya ilahi mereka. Semua host media diam. Hanya orang-orang dengan mata yang bisa melihat bahwa Pagoda Roh telah mengakui kekalahan. Mereka memilih mundur daripada konfrontasi langsung setelah mengetahui bahwa jumlah limit Douluos di pihak mereka jelas kurang dari Shrek. Qiangu Dongfeng adalah seorang pria yang bisa menegaskan atau menyerahkan dirinya sesuai dengan kebutuhan dan dia telah menunjukkan ambisinya. Namun demikian, Spirit Pagoda telah mundur. Meskipun mereka tidak secara resmi mengakui kekalahan mereka, tindakan mereka tidak berbeda dengan kebobolan. Kemampuan Shrek secara keseluruhan bahkan lebih mengejutkan bagi orang banyak. Sejak kapan Shrek yang baru direkonstruksi telah memiliki 5 limit Douluos? Rahasia batin Shrek sangat mengesankan. Ya, siapa yang akan tahu bahwa meskipun memiliki keuntungan yang jelas, Shrek tidak bersikeras menyelesaikan pertempuran besar dengan Spirit Pagoda meskipun secara diametris saling bertentangan. Lalu, apa alasan di balik ini? Chapter 1634, Shrek's Secrets are too well hidden. Ada terlalu banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Meski begitu, media semua mendapat manfaat dari Spirit Pagoda. Jadi mereka tidak diizinkan mengambilnya sendiri untuk menyerang secara verbal penyokong mereka. Setelah keheningan sesaat, mereka hanya bisa menggunakan beberapa kata-kata yang ambigu untuk menyembunyikan kelemahan Spirit Pagoda dalam pertempuran ini. Orang celaka. Qiangu Dieting sangat marah saat dia terbang kembali. Meskipun sudah tua, dia masih pemarah dan keras kepala. Qiangu Dongfeng tersenyum pahit. Aku benar-benar tidak tahu di mana Shrek Academy menemukan ketiga limit Douluos itu. Mereka terlalu mahir menyembunyikan rahasia mereka. Ini adalah kesalahanku. Saya akan melihat rincian spesifik beberapa orang itu sesegera mungkin. Qiangu Dieting berbicara dengan marah. Apa tujuan mengatakan itu sekarang? Kami sudah kalah. Ini memalukan. Shrek pasti akan memiliki cara mereka sendiri untuk menjerat orang-orang ini. Desas-desus bahwa Tang Wulin adalah pengrajin ilahi adalah nyata dan itulah bagian yang paling meresahkan. Kita harus menyelesaikan Tang Wulin ini sesegera mungkin. Apapun yang diperlukan. Jika tidak, Shrek pasti akan dapat dikembalikan ke bentuk aslinya di masa depan. Kehadiran 5 limit Douluos telah membawa tekanan besar ke Spirit Pagoda. Rencana mereka untuk membatasi penjualan jiwa roh sudah dianggap usang sekarang karena Shrek telah mengungkapkan kemampuan mereka. Kalau tidak, apa yang bisa mereka lakukan ketika 5 limit Douluos dari pihak lawan datang mengetuk pintu mereka? Berapa besar kerugian mereka terlepas dari apakah mereka mampu menahan kunjungan itu? Pagoda Roh adalah organisasi nomor 1 di benua ini dan memiliki sumber daya paling kuat. Namun demikian, setiap cabang Pagoda Roh dan platform 10.000 binatang ada sebagai entitas dengan lokasi yang tepat. Jika Shrek benar-benar tidak peduli dengan reputasi mereka dan menggunakan pembangkit tenaga listrik ini untuk menargetkan Pagoda Roh,
mereka akan benar-benar dalam masalah. Sama sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mempersiapkan musuh yang begitu kuat. Ini adalah masalah yang paling menekan Qianghu Dieting. Qianghu Dongfeng mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, "Ayah, jangan terlalu khawatir tentang itu. Kami akan membahas lebih lanjut setelah kami membahas masalah ini. Di sisi lain, kampanye kami sebelumnya masih efektif. Bagaimanapun, akademi kami telah mendaftarkan banyak siswa baru dan jumlah totalnya masih jauh lebih tinggi daripada Shrek. Tidak ada yang lebih penting daripada siswa untuk akademi kami. Setelah kami pulih, kami dapat terus membuat rencana menargetkan mereka tahun depan dengan bersaing untuk siswa. Kita bisa melanjutkan ini selama beberapa tahun lagi sampai akademi roh kita setidaknya setara dengan Shrek. Pada saat itu, mereka tidak akan dapat mempertahankan reputasi mereka sebagai akademi nomor 1 di benua itu karena mereka tidak akan pernah mendapatkan kembali kekuatan yang pernah mereka miliki." Qianghu Dieting menatapnya dengan dingin. "Lihatlah asal-usul dan latar belakang dari ketiga limit Douluo sebelum kamu melakukan hal lain. Saya akan kembali." Dengan itu, Kuasigot pergi dengan tiba-tiba. Qianghu Dongfeng menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia sadar bahwa ayahnya tumbuh sangat tidak puas dengan penampilannya. Qianghu Qingfeng bahkan tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya pergi dengan istrinya dalam gendongannya. Dia merasa lebih tidak puas karena istrinya telah terluka parah. Tetapi pada akhirnya mereka masih dikalahkan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan karenanya? Hanya Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu yang menghela nafas dengan lembut. Dia berkata, "Bocah itu, Tang Wulin, benar-benar mengesankan." "Ya." Qianghu Dongfeng menoleh ke samping dan meliriknya. Dia berkata, "Seandainya Nana tidak terlibat dalam budidaya pintu tertutup, hasil hari ini mungkin berbeda. Sudahkah Nana memberitahumu kapan dia akan memiliki limit Breakcraft?" Leng Yaozu menjawab dengan suara yang dalam. "Ini bukan sesuatu yang bisa kita buru-buru. Nana sudah melampaui prediksi saya dengan mencapai wilayahnya saat ini di usia yang begitu muda." Qianghu Dongfeng menghela nafas. "Bukannya aku terburu-buru untuk ini. Tapi aku khawatir Nana adalah satu-satunya di generasi berikutnya yang mampu menekan Tang Wulin." "Untung apa?" tanya Leng Yaozu dengan bingung. Qianghu Dongfeng tersenyum karena dia merasa suasana hatinya sedikit lebih baik ketika dia memikirkan insiden itu. Untungnya, Gu Yuena sepenuhnya berada di sisinya. Kalau bukan itu masalahnya, itu akan menjadi masalah yang lebih menyusahkan jika dia benar-benar berhubungan dengan Tang Wulin. Terus kumpulkan dukungan akademi. Saya percaya bahwa kita dapat mengandalkan dukungan kami yang memadai untuk mendaftarkan siswa berprestasi terbesar," kata Qianghu Dongfeng dengan suara berat. "Bahkan jika dia harus mengorbankan sumber daya dan rahasia batin, dia pasti akan mencapai kemenangan dalam pertempuran untuk siswa." Orang-orang dari Akademi Shrek mendarat di tanah. Saat dia menatap siluet lawan dari pihak lawan, Tang Wulin merasa lega. Pihaknya akhirnya berhasil mendapatkan hasil yang mereka prediksi. Pada kenyataannya, Tang Wulin tidak ingin terlibat dalam putaran final kompetisi. Selain hal-hal lain, alasan utamanya adalah fasilitas yang baru direkonstruksi. Lokasi sangat dekat dengan Akademi Shrek dan Danau Dewa Laut, dan sistem pertahanan belum sempurna. Upaya mereka akan sia-sia jika ada yang rusak selama pertempuran. Selain itu, dia khawatir bahwa tim Pagoda Roh akan secara tidak sengaja menyakiti orang tua dan siswa yang menonton pertarungan di bawah ini jika mereka menjadi putus asa. Akibatnya, semua yang mereka lakukan sebelumnya dimaksudkan untuk menuju kemenangan mereka di babak final tanpa harus bertarung. Pada saat yang sama, itu juga dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan kuat Shrek ke seluruh benua. Ini akan meningkatkan kepercayaan diri para siswa yang ingin mendaftar di Shrek Academy. Di hadapan 5 Douluos besar, banyak masalah tidak lagi menyusahkan mereka. Selain itu, generasi baru dari Shrek Seven Monsters telah menunjukkan kemampuan mereka, yang juga menunjukkan keunggulan akademik Shrek. Pertempuran berakhir ketika Spirit Pagoda mundur. Tidak perlu bagi Shrek Academy untuk membuat pengumuman karena orang tua segera bergegas anak-anak mereka untuk mendaftar di Shrek. Setelah pertempuran ini, Akademi Shrek yang direkonstruksi akhirnya mengambil sikap tegas. Bagaimana mereka berkembang dari sini akan tergantung pada siswa baru.
Kualitas siswa baru akan mempengaruhi masa depan. Terutama ketika ini adalah gelombang pertama siswa setelah Shrek direkonstruksi. Wulin, kamu baik-baik saja? Tanya Yuanen Zentian karena khawatir. Tang Wulin tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Namun, kemampuan diet Qiangmu benar-benar sangat kuat. Saya benar-benar menderita untuk sementara waktu selama ledakan sebelumnya. Yali tersenyum dan berkata kepada Yuanen Zentian, jangan khawatir, Yang Mulia Zentian. Saya ibu baptisnya dan saya tidak khawatir. Bagaimana mungkin dia tidak sehat? Saat dia berbicara, dia menatap Tang Wulin sambil tersenyum. Ibu dan anak itu saling menatap satu sama lain dan tersenyum tulus. Saat itu, pria paruh baya yang menyeramkan juga berjalan mendekat. Dia mengukur Tang Wulin dari atas ke bawah dalam kebingungan dan bertanya, bagaimana mungkin? Saya bisa dengan jelas merasakan bahwa Anda terluka parah akibat serangan yang menghancurkan sebelumnya. Kemampuan pemulihan Anda terlalu banyak menentang surga. Bukan. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda pulihkan dengan kemampuan pemulihan Anda. Anda tidak akan dibiarkan dengan cedera internal. Bukan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku tidak akan. Jangan khawatir. Pada kenyataannya, Tang Wulin merasa agak tidak yakin untuk melibatkan pria ini. Dia tidak termasuk dalam rencana aslinya. Lagi pula, dia baru tiba di Shrek baru-baru ini. Pavilion Master, seseorang di sini untuk melihatmu. Tang Wulin baru saja menyelesaikan penempaan untuk hari itu. Saat dia hendak pergi makan malam, Yang Nianxia, mantan murid pelataran dalam yang menjadi guru pelataran luar, datang mencarinya. Yang Nianxia dikenal sebagai beruang Dasgol. Di dalam Shrek, ia adalah salah satu siswa berprestasi di generasinya. Sederhananya, Yang Nianxia, Wu Shiduo dan beberapa lainnya adalah siswa terbaik di akademi selain Tang Wulin dan kelompoknya. Selama ini, mereka telah berkultivasi dengan susah payah dengan Tang Wulin sebagai tujuan mereka. Namun, keberuntungan telah tersenyum pada Tang Wulin. Dan kecepatan ketinggiannya terlalu cepat bagi mereka. Dengan demikian, perbedaan di antara mereka tumbuh semakin jauh. Saat berdiri, Wu Shiduo memiliki basis kultivasi tertinggi di antara mereka dan telah menjadi jiwa Douluo. Yang Nianxia telah berkultivasi ke peringkat ke-79 juga dan dia hanya selangkah lagi dari menjadi peringkat 80 jiwa Douluo. Itu adalah kejadian langka bagi seseorang untuk mencapai ini pada usia Yang Nianxia. Namun demikian, dia merasa sangat putus asa begitu dia berpikir tentang Tang Wulin. Basis budidaya Su Yucheng dan Luo Guixing hampir sama dengan basisnya. Mereka belum mencapai peringkat jiwa Douluo. Bahkan setelah bertahun-tahun kultivasi yang didedikasikan. Memang, Giok Zheng Yiran mengejar dari belakang dan melampaui mereka di depan. Dia baru saja mencapai peringkat ke-80 beberapa hari sebelumnya dan naik ke ranah Sol Douluo. Orang-orang dari generasi mereka dianggap sepenuhnya dewasa pada saat ini. Secara alami, mereka akan dipekerjakan sebagai guru pengadilan luar setelah rekonstruksi Akademi Shrek. Tidak ada pilihan karena mereka kekurangan kekuatan. Chapter 1635, Kilin Dolos Origin. Seseorang mencari saya. Tang Wulin merasa tidak pasti. Iya, itu pria paruh baya. Dia tampaknya berusia 40-an. Dia tidak tampan. Jawab Yang Nianxia. Terima kasih. Aku akan pergi melihatnya. Di mana pria ini? Tanya Tang Wulin. Dia dibawa ke ruang pertemuan. Namun, lelaki itu agak aneh. Saya tidak bisa mengatakan kedalaman basis kultivasinya. Yang menjawab Nianxia dengan lembut. Yang Nianxia tidak mampu membedakan basis kultivasi pria itu. Terlepas dari kenyataan bahwa Yang Nianxia hampir merupakan jiwa Douluo. Itu berarti basis kultivasi pria ini tinggi. Dan dia mungkin bisa menjadi pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo. Judul orang asing peringkat Douluo ada di sini untuk menemuiku. Mereka berada di Akademi Shrek. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tang Wulin memecat Yang Nianxia dan berjalan ke ruang pertemuan gedung akademik utama sendirian. Ketika dia memasuki ruang pertemuan, dia tidak bisa menahan rasa kaget begitu dia melihat pria itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang datang mencarinya adalah pria ini. Yang Mulia Kilin,
Mengapa kamu di sini? Ada lebih banyak hal untuk pria ini yang duduk di ruang pertemuan daripada hanya penampilannya yang mengerikan. Ada banyak sisik yang tersusun rapi di wajahnya. Sisik warna-warni membuatnya tampak sangat buas. Deskripsi yang Nianxia tentang dia sebelumnya bisa dianggap agak sopan. Dia sudah bisa merasakan kehadiran Tang Wulin bahkan sebelum dia berjalan ke dalam ruangan. Dia berdiri dan menghadap Tang Wulin. Aku tidak punya pilihan selain datang. Saya di sini untuk menanyakan sesuatu dari Anda. Orang itu adalah Qilin Douluo Tong Yu. Seorang pria dengan latar belakang yang tragis. Mereka telah bertemu selama pertempuran 5 dewa di Kekaisaran Bintang Luo beberapa waktu lalu. Dia telah berperang hebat melawan Tang Wulin. Tang Wulin tidak pernah berharap bahwa ia akan melihat Qilin Douluo di sini setelah berpisah di benua Bintang Luo saat itu. Tong Yu tampaknya agak lesu. Tampak jelas bahwa ini bukan keadaan biasanya mengingat basis kultivasi limit Douluo peringkatnya. Silahkan duduk. Jangan ragu untuk bertanya. Tang Wulin buru-buru mengundang Tong Yu untuk duduk sementara dia duduk di seberangnya. Dia merasa sangat ingin tahu mengapa Tong Yu ada di sini. Tong Yu adalah limit Douluo dengan sejarah yang menyedihkan. Dia pernah memadatkan semua basis budidayanya menjadi mutiara 5 elemen Qilin. Dia ingin memberikannya kepada keturunan korban pembunuhannya untuk menebus kesalahan yang dia lakukan di masa lalu. Dia kemudian dihentikan oleh Tang Wulin. Dan sebagai hasilnya, dia selamat dari cobaan itu. Tang Wulin menduga bahwa dia ada di sini di benua Douluo mencari keturunan kekasih masa lalunya. Ide-ide ini muncul dalam pikiran Tang Wulin satu persatu. Apakah nama ayahmu Tang Ziran? Kalimat pertama Tong Yu mengejutkan Tang Wulin. Reaksi pertama Tang Wulin adalah duduk tegak seketika dengan tatapan waspada di matanya. Yang Mulia Qilin, mengapa Anda bertanya tentang ini? Tong Yu tersenyum pahit. Jangan gugup. Aku hanya bertanya apakah nama ayahmu adalah Tang Ziran. Tang Wulin sedikit mengernyit. Betul. Itulah namanya tepatnya. Tiba-tiba Tong Yu mengangkat tangannya dan menamparkan keningnya dengan keras. Matanya dipenuhi air mata sekaligus. Dewa takdir membuat orang bodoh. Dewa takdir benar-benar membuat orang bodoh. Tang Wulin bahkan lebih bingung. Namun, dia tidak bisa membantu dengan beberapa tebakan saat dia melihat ekspresi Tong Yu. Matanya membelalak dalam kesadaran. Itu tidak mungkin benar. Yang Mulia Qilin, kamu adalah... Ada pandangan rumit ke mata Tong Yu saat dia menatap Tang Wulin. Betul. Ayahmu adalah orang yang aku cari. Hah. Tang Wulin berdiri tiba-tiba dengan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menatap Tong Yu dengan kosong. Dia menemukan bahwa dia telah dibuat terdiam. Ayahnya adalah orang yang dicari Tong Yu. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa neneknya adalah kekasih Tong Yu di masa lalu dan juga tokoh utama dalam tragedi itu. Pikirannya mengingat semua jenis kenangan yang dia miliki ketika dia masih muda. Iya. Ayahnya tidak pernah menyebut-nyebut tentang kakek dan neneknya. Dia tidak ingat memiliki kerabat di masa lalu. Mudah untuk menjelaskan sisi ibunya karena Tang Wulin tahu bahwa ibunya adalah seorang yatim piatu. Jadi, itu normal baginya untuk tidak memiliki saudara. Di sisi lain, dia ingat bertanya pada ayahnya apakah dia pernah punya nenek. Ayahnya selalu merespons dengan ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Akhirnya, dia tidak berani bertanya lagi. Tang Wulin benar-benar bingung saat melihat Tong Yu. Jika Tong Yu benar, itu berarti bahwa Tong Yu sebelum dia adalah musuh yang membunuh neneknya. Ini adalah kebencian yang mendalam. Namun demikian, dia mengingat kata-kata yang Tong Yu katakan secara tidak sadar di Kekaisaran Luo Star. Siapa yang bisa disalahkan atas tragedi ini? Siapa pelaku sesungguhnya di balik itu semua? Apakah itu Tong Yu? Apakah neneknya yang belum pernah dia temui sebelumnya? Atau apakah itu takdir? Sekaligus, mereka saling memandang tetapi tidak ada yang mengatakan. Setelah beberapa saat, Tong Yue menghela nafas. Dia mengambil sendiri untuk berbicara terlebih dahulu. Tang Sekte Master, saya tidak bermaksud membuat hal-hal sulit bagi Anda. Saya telah mencari selama ini. Jadi Anda harus tahu bahwa saya bermaksud untuk menyelesaikan masalah ini juga. Ketika saya pertama kali datang ke benua Douluo, saya berada dalam kegelapan tanpa petunjuk sama sekali. Setelah itu, dengan susah payah,
Saya mulai mencari informasi sedikit demi sedikit. Saya mulai mencari orang-orang yang terikat dengan masa lalu. Saya akhirnya menemukan beberapa informasi yang berguna dengan mengikuti petunjuk setelah sekian lama. Informasi itu membawaku sampai ke akademi yang kamu hadiri sebelumnya. Aku mengunjungi rumahmu dan menemui pandai besi di sana. Saya belajar tentang nama Anda setelah bertanya kepadanya. Setelah mendengar ini, Tang Wulin menjadi cemas. Kamu tidak menyakitinya, kan? Tong Yu buru-buru berkata, tidak, tentu saja tidak. Namun, saya juga tidak mengatakan yang sebenarnya. Saya hanya mengatakan bahwa saya adalah penatua Tang Ziran. Dan saya datang mencarinya setelah lama tidak mendengar kabar darinya. Pandai besi mengatakan kepada saya bahwa Tang Ziran dan istrinya sudah lama menghilang. Tetapi Anda masih di Akademi Shrek. Anda bahkan telah menjadi Master Sekte Tang. Saya dapat mengatakan bahwa dia sangat bangga dengan Anda. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Dia adalah guru saya. Tong Yu menghela nafas. Kamu tahu tentang ceritaku. Ini benar-benar kasus dewa takdir yang membodohi kita. Saya benar-benar tidak berharap bahwa pilihan saya untuk menghapus 5 elemen mutiara kilin dari tubuh saya benar. Aku seharusnya memberikannya kepadamu saat itu. Dan misiku akan tercapai. Saya hanya punya satu keinginan sekarang. Saya mohon Anda untuk membiarkan saya melihat Tang Ziran sejenak. Saya ingin bertobat sebelum dia dan membiarkan dia berpikir bagaimana cara menghukum saya. Ini semua yang saya inginkan. Tang Wulin linglung saat melihat Tong Yu. Kilin Douluo di depannya jelas lebih nyaman setelah Tang Wulin mengakui bahwa ayahnya adalah Tang Ziran. Seluruh orangnya tampaknya telah rileks. Tetapi Tang Wulin merasakannya sebagai sensasi yang tidak menyenangkan. Mungkin itu karena Tang Wulin berprasangka oleh kesan pertamanya. Dia merasa sedikit bersimpati kepada Tong Yu ketika mereka pertama kali bertemu. Setelah baru mengetahui bahwa Tong Yu terlibat dalam insiden itu, ia menemukan bahwa kebenciannya tidak sekuat yang ia bayangkan. Ayahku sudah meninggal, kata Tang Wulin secara naluriah. Dia sadar bahwa ayah angkatnya, Tang Ziran, mungkin bisa dibangkitkan oleh ayah kandungnya di dunia lain. Meski begitu, tidak mungkin baginya untuk meminta ayahnya datang kepada mereka. Tong Yu tertegun. Dia berkata, mengapa dia meninggal? Mungkinkah saya penyebabnya? Tang Wulin berkata, kematian ayahku, setidaknya, tidak ada hubungannya denganmu. Pikirkan tentang hal ini. Saya sudah dewasa. Jika itu karena kejadian di masa lalu, bagaimana saya bisa dilahirkan? Ayah dan ibuku meninggal di tangan salah satu dari 4 raja besar surgawi Roh Kudus. Kegelapan darah setan. Kata-kata itu membuat Tong Yue benar-benar terpana. Dan dia langsung memucat. Dia telah mencari dengan susah payah untuk waktu yang lama. Namun dia tidak berharap bahwa ini akan menjadi jawabannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung. Mengapa dia mati? Kenapa dia mati? Saya bahkan tidak punya kesempatan untuk menebus. Mengapa? Mengapa surga harus memperlakukan saya seperti ini? Bahkan ketika saya ingin mati. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mati dengan hormat? Kesalahan yang saya buat. Mungkinkah saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menebus kejahatan saya? Tang Wulin terdiam. Dia menemukan bahwa dia tidak tahu bagaimana menghadapi pria ini di hadapannya. Mudah baginya untuk menilai apakah Tong Yue telah melakukan kejahatan paling kejam ini. Dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam pada nenek yang belum pernah dia temui. Karena itu, siapa yang benar dan siapa yang salah dalam tragedi Tong Yu dan neneknya? Selain itu, Kilin Douluo di depan matanya masih bertekad untuk mencari ajalnya. Faktanya, dengan satu kata dari Tang Wulin, Kilin Douluo akan menyerahkan hidupnya. Ini membuat Tang Wulin bingung bagaimana menangani situasi ini. Bersambung.